记住他们出招的每一种变化，是百变、千变、万变。再来！蓝用不了白卡。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solar-Star episode 124 yang kemungkinan besar akan menjadi pertempurannya Lo Feng melawan para pasukan dari keluarga Nolashan. Pokoknya yang sudah kalian tunggu-tunggu. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya intinya mereka telah mendapatkan warisan dari kekuatan Master Kabu, yaitu Teni Guntur yang akan diberikan kepada Lei Zhen, yang dimana kemarin juga mereka mendapatkan harta kekayaannya sangat besar setelah mereka menjual barang-barang dari hasil peperangan, yang bahkan kekayaan mereka bisa dibuat untuk membeli satu galaksi. Dan juga kemarin mereka baru mengetahui bahwasannya Ogu telah bergabung bersama Battle X Colosseum, dan juga Ogu telah mendaftarkan Lo Feng serta Lei Zhen dan Hong. Yang intinya pada pertarungan kemarin Ogu telah berhasil memenangkan pertarungan itu dan juga menerobos ke ranah universe. Sedangkan untuk para keluarga Nolashan, mereka telah menggunakan kecepatan tertinggi mereka agar mereka bisa segera sampai ke bumi, yang kemungkinan mereka akan tiba ke bumi dalam waktu 10 hari lagi. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Lo Feng yang mendapatkan kabar buruk karena ternyata permintaan pertolongan Lo Feng kepada Kekaisaran Naga Hitam telah ditolak karena sistem dari kepemilikan bumi yang tidak dapat dideteksi oleh sistem dari Gunung Kekaisaran Naga Hitam. Dan selama pendeteksian itu masih berlanjut, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan perlindungan apapun dari Gunung Naga Hitam. Hal ini pun membuat Lo Feng bersama teman-temannya sangat marah karena usaha mereka untuk meminta perlindungan dari Gunung Naga Hitam telah sia-sia. Padahal mereka sebelumnya telah berjuang mati-matian untuk bisa mendapatkan perlindungan Naga Hitam, tetapi sekarang hal itu menjadi sia-sia karena Naga Hitam yang tutup mata. Dan Lo Feng pun sadar bahwasannya hal ini bisa terjadi karena pihak dari Nolashan yang telah menyogok para pihak dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Dan kemungkinan orang yang telah melakukan hal tersebut adalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi di Gunung Naga Hitam. Dan contoh dari orang itu adalah Brolin. Lo Feng sangat yakin bahwasannya orang yang telah menolak permintaan mereka adalah Brolin. Di sini mereka pun sadar bahwasannya mereka hanya bisa melindungi bumi menggunakan cara mereka sendiri. Babata menyarankan kepada Lo Feng untuk memberi pasukan baru dari alam semesta yang berada di ranah universe. Beli beberapa saja pasukan ranah universe tingkatan ke-9, maka itu sudah bisa menjadi kemenangan mereka dalam menghadapi pasukan Nolashan. Tetapi Ogu tidak setuju dengan hal tersebut. Jika mereka membeli budak yang berada di ranah universe, maka jika mereka nantinya telah menerobos ke ranah dari Master Domain, kemungkinan mereka akan bisa menjatuhkan chip mereka sendiri, alias mereka memiliki kesadaran penuh atas diri mereka sendiri, dan mungkin saja malah akan menjadi ancaman bagi mereka. Lo Feng juga setuju dengan hal tersebut, apalagi sekarang mereka tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan ataupun melakukan pemberian kepada pasukan ranah universe. Lebih baik mereka menggunakan cara pelatihan untuk meningkatkan kekuatan mereka masing-masing, yaitu dengan cara mereka membuat leaderboard mereka lebih tinggi di arena Killing Field. Karena di arena Killing Field mereka bisa memilih lawan sesuka hati mereka, dan salah satunya mereka bisa memilih lawan seperti Derwin ataupun Baruko. Lalu Lo Feng pun bersama dengan seluruh pasukannya memulai pelatihan mereka berada di arena Killing Field dengan mereka semua yang bekerja sama melawan kedua pasukan terkuat dari Nolashan tersebut, yang dalam pelatihan ini mereka semua benar-benar tidak bisa berdaya melawan kedua pasukan terkuatnya Nolashan. Karena mereka yang telah berada di ranah universe. Lo Feng juga sampai berpikir kemungkinan dua orang ini sudah hampir sekuat Nolashan. Walaupun mereka mengalami kekalahan terus-menerus, tetapi semangatnya Lo Feng dan juga teman-temannya tidaklah buyar. 记住他们出招的每一种变化，是百变、千变、万变。 Mereka tetap akan melakukan pelatihan ini walaupun mereka mengalami kekalahan sampai ribuan kali pun.
Sedangkan di tempatnya Nolashan sekarang masih menelepon Baruko dan juga Derwin, yang di sini mereka sedang membuat rencana agar bisa menjatuhkan planet bumi dan juga mengalahkan Lo Feng ataupun menewaskan Lo Feng. Dengan di sini rencana utama mereka adalah dengan menggunakan kekuatan dari Baruko karena Baruko memiliki sebuah teknik yang disebut dengan domain angin. Nolashan juga mengagumi teknik domain angin milik Baruko karena dengan teknik tersebut maka Baruko bisa menyaingi kekuatan dari ranah universe tingkatan ke-9 yang padahal ia masih berada di ranah universe tingkatan ke-8. Jadi Baruko akan menjadi rencana utama dalam penyerangan ini. Namun di saat itu Derwin menyarankan kepada Nolashan untuk merubah sedikit rencana mereka, yaitu dengan mereka yang mengambil pesawat segitiga milik ras robotik terlebih dahulu. Setelah mereka mendapatkan pesawat itu, maka mereka selanjutnya akan baru mengincar nyawanya Lo Feng. Tetapi Baruko tidak setuju dengan perkataan Derwin karena hal itu hanya akan membuang waktu saja. Lebih baik mereka dengan segera menewaskan Lo Feng, karena jika mereka bisa menewaskan Lo Feng, maka semua harta yang berada di bumi akan menjadi hak milik mereka. Nolashan setuju dengan Baruko dan mereka akan tetap berada di rencana utama mereka, yaitu dengan menghabisi Lo Feng terlebih dahulu. Hal itu pun membuat Derwin tidak senang karena ia menganggap bahwasanya pihak Nolashan tampaknya meremehkan pasukan bumi. Sedangkan di tempat pelatihannya Lo Feng masih bertarung melawan Baruko dan juga Derwin yang merupakan hologram dari kenyataan, yang dimana mereka memiliki kekuatannya hampir sama bahkan sampai 90%. Dalam pertarungan itu mereka mengalami kekalahan yang sangat banyak sekali, bahkan mereka masing-masing telah mengalami kematian sampai ratusan kali. Sedangkan untuk Derwin dan juga Baruko, mereka sama sekali masih belum mendapatkan kekalahan, bahkan mereka 0 kematian. Namun di pertarungan itu mereka mendapatkan satu cara untuk bisa mengalahkan Derwin, yaitu menggunakan senjata tembaga hibrida yang dikendalikan oleh Augu. Dengan cara itu mereka bisa mengalahkan Derwin dan pada akhirnya mereka bisa mendapatkan satu kemenangan dalam pertarungan melawan Derwin seorang saja. Mereka tetap melanjutkan pelatihan itu sampai pada akhirnya mereka bisa mengalahkan Derwin sampai 5 kali. Tetapi untuk Baruko, mereka sama sekali tidak bisa mengalahkan Baruko karena teknik dari domain anginnya Baruko yang sangat mendominasi. Mereka terkena sedikit saja dari teknik domain angin itu, mereka semua akan langsung tewas. Hal ini membuat mereka semua merasa kebingungan bagaimana mereka bisa mengalahkan Baruko. Apalagi di pertarungan nanti, Baruko dan juga Derwin akan melakukan penyerangan di saat yang bersamaan. Melawan satu Derwin saja sudah kesusahan, apalagi melawan Baruko juga. Lo Feng sama sekali tidak bisa melihat potensi kemenangan mereka. Tetapi jika hal itu tidak dihitung dengan kekuatan tanduk emasnya Lo Feng, karena Lo Feng sendiri masih merahasiakan kekuatan tanduk emasnya dan ia tidak bisa melatihnya bersama dengan teman-temannya. Setelah itu pun Lo Feng memberikan pemberian makan kepada monster tanduk emas, dan dengan kekuatan dari monster tanduk emas, Lo Feng sangat yakin dirinya bisa mengalahkan Derwin dan juga Baruko. Dan mungkin kalian lupa kalau Lo Feng itu sebenarnya bukan manusia lagi, melainkan alien immortal, karena daya hidupnya Lo Feng bukan berasal dari organ tubuh, melainkan inti bola kekuatan dari monster tanduk emas, yaitu kristal kehidupan dari inti tanduk emas. Selama kristal ini tidak dihancurkan, maka Lo Feng tidak akan pernah mati. Walaupun tubuhnya hancur berkeping-keping, dirinya akan tetap bisa membentuk tubuhnya kembali, sama seperti kejadiannya tanduk emas dulu yang pernah mereka lawan, karena monster tanduk emas dulu dapat membentuk kembali semua organ tubuhnya dengan sempurna walaupun telah mengalami kerusakan. Jadi selama inti tanduk emas ini diamankan oleh Lo Feng, maka kemungkinan Lo Feng untuk mengalami kekalahan sangatlah kecil. Tetapi Babata menyarankan kepada Lo Feng untuk berhati-hati karena jika titik kelemahan Lo Feng diketahui bahwasanya inti tanduk emas merupakan kelemahan utamanya Lo Feng, maka tidak mungkin pihak dari Nolashan akan mengincar hal tersebut. Lo Feng menenangkan kepada Babata bahwasanya kekuatan dari monster tanduk emas sekarang berada di tingkatan bintang tingkatan ke-9. Satu tingkatan lagi, maka monster tanduk emas telah berada di ranah universe tingkatan pertama. Dan jika Lo Feng bisa membuat tubuh dari monster tanduk emas berada di ranah universe, maka kemungkinan untuk Baruko mengalahkan dirinya 0%. Jadi bisa dibilang Lo Feng sangat yakin jika berada di ranah universe dari monster tanduk emas, kemenangannya adalah 100%. Dan ingat kalau monster tanduk emas itu emang kekuatannya se-overpower itu cuy. Dan apakah kalian ingat dengan cerita Mimin sebelumnya bahwasanya keluarga Nolashan akan tiba ke bumi dalam waktu 10 hari? Ternyata salah.
salah, maksudnya itu merupakan 1000 hari cuy. Jadi mohon maaf atas kesalahan terjemahan, karena jujur Mimin aja nontonnya pakai terjemahan Google Translate, jadi kalau ada salah mohon maaf. Kemudian pun selama 1000 hari itu Lofeng melakukan pelatihannya bersama teman-temannya di dunia virtual melawan Baruko dan juga Darwin secara terus-menerus selama beberapa hari ke depan sampai ratusan hari. Dan mereka hanya sedikit mendapatkan perkembangan karena mereka yang tetap selalu kalah melawan kedua orang tersebut. Tetapi di lain sisi Lofeng juga terus-terusan meningkatkan kekuatan dari monster tanduk emasnya. Jadinya Lofeng semaksimal mungkin menaruh semua fokusnya untuk meningkatkan dari kekuatan monster tanduk emas. Yang pada akhirnya pelatihan Lofeng mengenai peningkatan dari tubuh monster tanduk emas mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Karena monster tanduk emas yang akhirnya telah berhasil karena universe tingkatan pertama cuy. Gokil banget. Yang di sini artinya juga kekuatan dari Lofeng juga itu bisa dibilang universe lah. Walaupun tubuh manusianya masih berada di ranah Star Travel, tetapi karena tanduk emas dan juga Lofeng merupakan satu kesatuan yang sama, jadi bisa dibilang juga Lofeng telah menerobos ke ranah universe. Gokil. Dan di sini semua inti kekuatan dari monster tanduk emas yang awalnya ada 9 bintang telah berubah menjadi galaksi ataupun lubang hitam. Karena itu pelambangan dari kekuatan ranah universe, semakin banyak lubang hitamnya maka tingkatannya akan semakin tinggi. Kalau Nolashan telah berada di peringkat 9, artinya Nolashan memiliki lubang hitam juga sebanyak 9 cuy. Gokil, banyak juga ya. Tetapi walaupun perkembangan kekuatan Lofeng yang sangat menakjubkan, tetapi untuk pelatihan mereka secara manusia melawan Baruko dan juga Darwin, hasil kemenangan mereka sangatlah memprihatinkan. Karena selama ratusan hari tersebut, mereka baru bisa mengalahkan Baruko sekali saja. Sangat-sangat menyedihkan sekali. Dan bahkan mereka masih belum bisa mengalahkan Baruko dan juga Darwin secara bersamaan jika mereka berdua bertarung secara bersamaan. Artinya peluang mereka untuk bisa memenangkan pertarungan ini masih nol. Tetapi Lofeng mengatakan bahwasanya ia memiliki satu rencana yang dapat mereka manfaatkan. Sekaligus rencana ini merupakan rencana terakhir mereka. Lalu mereka pun memasuki kembali arena pertarungan Killing Field, tetapi sangat mengejutkannya di tengah perjalanan mereka malah bertemu dengan Baruko asli. Yang dimana hal ini pun membuat mereka saling terkejut. Karena di sini pertama kalinya mereka saling bertemu, Baruko mengatakan bahwasanya ia selama ini telah melakukan pelatihan di arena Killing Field melawan Lofeng dan juga teman-temannya, dan selama pertarungan itu dirinya selalu mendapatkan kemenangan sampai 700 kali dan 0 kekalahan. Lofeng juga mengatakan hal yang sama, dirinya juga melakukan pelatihan di arena Killing Field untuk melawan Baruko, tetapi hasilnya mereka mendapatkan 1 kemenangan dan 700 kali kekalahan. Walaupun 1 kemenangan, tetapi hal itu membuat Baruko kaget karena sepertinya adanya rencana Lofeng yang masih tidak diketahui oleh Baruko. Walaupun 1 kali kemenangan, tetapi hal itu masih membuat Lofeng dan juga teman-temannya positive thinking bahwasanya mereka akan bisa memenangkan pertarungan sebenarnya. Baruko pun sedikit merasa kesal kepada mereka karena mereka yang masih berada di ranah bintang, tetapi mereka dengan beraninya meremehkan seseorang yang berada di ranah universe. Baruko pun jadi tidak sabaran untuk menghajar mereka semua di dunia asli. Lofeng juga mengatakan bahwasanya mereka tidak akan kalah dengan orang-orang tamak seperti para pasukan Nolashan yang berniat untuk merampok kekayaan dari wilayah lain. Bahkan sampai berani melakukan tindakan curang dengan memotong hubungan Lofeng dengan pihak Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Hal tersebut merupakan sebuah pertanda bahwasanya pihak Nolashan walaupun mereka kuat, tetapi mereka takut juga kepada pihaknya Lofeng. Dan pembicaraan mereka pun pada akhirnya telah berakhir dengan Baruko dan juga Lofeng yang sama-sama berpisah di sana. Singkat cerita, 100 hari pun telah berlalu dan sekarang pihak dari keluarga Nolashan alias pasukannya Baruko dan juga Darwin akan tiba di planet bumi dalam waktu 3 jam lagi. Sedangkan untuk Lofeng, sebelum Lofeng mempersiapkan diri pertempuran besar melawan pihaknya Nolashan, di sini ia masih sempat untuk bermain dengan putranya. Dan tidak lama kemudian, Lei Sun dan juga Hong datang untuk menjemput Hong karena sebentar lagi pertarungan mereka akan dimulai. Lofeng menerima hal tersebut. Lofeng pun lalu mengantarkan putranya
putranya dan juga istrinya serta keluarganya ke tempat pertahanan mereka yang berada di istana mereka. Lo Feng juga beralasan kepada putranya bahwasanya ia berniat pergi untuk melakukan bisnis, serta Lo Feng pun juga dengan berat hati berpisah dengan istrinya. Setelah berpisah dengan keluarganya, Lo Feng pun bersama dengan para anggotanya menaiki pesawat C9 mereka untuk pergi keluar angkasa menyambut kedatangan dari para pihak pesawat Nolashan. Dengan di sini mereka semua yang dagdikduk karena pertempuran sebenarnya akan dimulai. Gak mungkin mereka semua gak panik karena untuk pelatihan virtual saja mereka kalah ratusan kali. Apalagi di arena pertempuran, kekuatan asli mereka kemungkinan akan jauh lebih kuat beberapa persen saja. Tetapi hal itu tetap membuat mereka sedikit khawatir karena lawan mereka yang berada di ranah universe sedangkan mereka masih berada di ranah bintang. Sedangkan untuk pihaknya Nolashan, komputer mereka memberitahu bahwasanya ia mendeteksi adanya keberadaan dari pesawat C9 yang datang mendekati mereka, yang dimana pesawat itu adalah pesawatnya Lo Feng cuy. Gokil, pertarungan sebentar lagi akan dimulai, lebih tepatnya pertarungannya pada episode besok, karena setelah ini juga cerita dari serial Donghua Swelesar episode 124 bersambung, jadi pertarungannya akan ada di 125. Jadi nggak sabaran Mimin ngelihat bagaimana kekuatan dari tanduk emas ranah universe cuy, gokil. Jadi bagi kalian yang tidak sabaran untuk episode selanjutnya, silahkan tekan tombol saja subscribe di bawah, itu gratis cuy. Dan kalau gitu pun sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk previewnya kita bahas saja besok. See ya. 记住他们出招的每一种变化，是百变、千变、万变。再来！